Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual metode penelitian pendidikan, jurusan pendidikan seni pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Pada kali ini kita sudah sampai kepada pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang analisis data kualitatif. Tujuan pembelajarannya adalah seperti tujuan pembelajaran sebelumnya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Anda dapat memilih teknik analisis data kualitatif sesuai dengan karakter dari data yang Anda dapat. Kedua, Anda bisa mengetahui langkah-langkah analisis data kualitatif. Yang ketiga, Anda mengetahui cara melakukan analisis data kualitatif. Yang keempat, Anda dapat menyimpulkan hasil penelitian data untuk menjawab pertanyaan penelitian kualitatif. Nah, kita sekarang masuk pada apa itu sebetulnya tentang analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan-catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Jadi, pada saat analisis itu adalah mulai menata hasil atau data penelitian. Natanya gimana? Caranya adalah ini, kalau di sini dinyatakan pelacakan. Pelacakan itu artinya mengidentifikasi atau mengumpulkan data-data yang diperoleh dari observasi, dari wawancara, dan dari studi-studi dokumen. Ya. Itu yang diperoleh di lapangan. Supaya apa? Supaya nantinya mudah dipahami sehingga peneliti bisa melaporkannya secara baik dan benar. Menurut Creswell itu analisis data penelitian kualitatif adalah usaha peneliti memaknai data baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Nah, jadi di sini memaknai data itu artinya membaca apa yang ada di balik data itu. Data itu kan yang membuat kita, dan itu tidak bisa memaknai sendiri, sehingga harus kita yang memaknainya. Nah, data itu bisa berupa teks, tulisan nanti yang akan kita buat, ya, atau gambar. Gambar misalnya ketika Anda penelitian, Anda memfoto, mengambil gambar itu. Nah, itu dimaknai gimana. Ya, oke, lanjut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama persiapan. Persiapan itu maksudnya adalah ini, mentranskrip wawancara ke tulisan. Wawancara itu adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mewawancarai informan atau narasumber, terus kemudian direkam. Biasanya kan tidak sempat menulis, biasanya terus direkam, sehingga rekaman itu harus ditranskrip ke tulisan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bahas sebelumnya, bahwa data itu berupa tulisan. Nah, tulisan itu bisa berasal dari
hasil transkrip wawancara itu. Yang kedua, catatan wawancara dan rekaman keseluruhan termasuk ilustrasi, tertawa, interupsi, perubahan nada vokal atau emosi, dan tempat, serta dan lain-lain dilaporkan dalam bentuk kata-kata. Nah, ini artinya maksudnya adalah bahwa semua yang terjadi di dalam wawancara itu dicatat, ya. Kalau bisa itu ilustrasinya juga disampaikan. Terus kemudian kenapa kok narasumber tertawa, kenapa ada interupsi, kenapa ada perubahan nada, apakah ketika diadakan wawancara narasumber itu tersinggung sehingga nadanya naik atau agak marah, ya itu perlu dimaknai juga, ya. Yang tempatnya di mana, tempatnya itu apakah baik atau cocok atau enggak untuk wawancara dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah yang disebut memilah data awal, data hasil penelitian. Selanjutnya adalah meninjau dan mengeksplorasi data. Nah, setelah data-data tadi dikumpulkan, maka sudah terpaparlah, tersajilah data-data yang masih perlu masih perlu didalami lagi, sehingga peneliti harus meninjau. Meninjau ini artinya melihat, oh wujud datanya seperti ini toh. Terus kemudian dieksplorasi. Eksplorasi maksudnya di sini adalah peneliti melihat data-data yang ada itu berdasarkan jenisnya, ya. Berdasarkan jenisnya. Caranya gimana? Caranya adalah membaca cermat dan detail untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang yang ada di data yang dikumpulkan. Misalnya menulis kata dan frase untuk menangkap aspek-aspek penting. Itu misalnya Anda setelah melihat dengan cermat, oh datanya begini. Nah, kamu bisa, peneliti bisa mencatat, membuat kata. Oh, ini bagian penting untuk masalah perancangan misalnya itu. Ini bagian penting merupakan masalah pembelajaran. Nah, dengan demikian maka itu akan ada tanda-tanda untuk nanti dihubungkan dengan tema atau topik yang lain. Peneliti kualitatif berusaha untuk memahami ruang lingkup data. Ya. Ini maksudnya adalah data yang sudah diperoleh itu kira-kira berapa luas tentang topik yang Anda teliti itu sudah sampai seberapa. Nah, itu maksudnya ya. Jadi meninjau dan mengeksplorasi data itu artinya adalah peneliti berusaha memahami data dan melalui melalui tema-tema atau bagian-bagian yang kelompok-kelompok yang ada di data itu. Terus kemudian pengkodean data ke dalam kategori, mengidentifikasi dalam segmen berbeda, pemeriksaan banyak bagian kecil dari informasi, dan mengabstraksikan hubungan. Maksudnya adalah seperti tadi, misalnya diberi kode, kalau di dalam penelitian itu misalnya ketika ada pembelajaran seni tari, ya, ketika ada pembelajaran seni tari, di sana akan ada guru dan siswa paling tidak. Nah, dari situ gurunya pada waktu itu apa, mengapa, juga siswanya mengapa, dan pada saat mana. Nah, itu kan perlu dibedakan, dikategorisasi. Yang pertama kelompok
eee, guru dan siswa, kemudian juga nanti ada misalnya ada kelompok bagian lain adalah bagian dari hasil pembelajaran. Nah, itu kan perlu dikelompok-kelompokkan, dikategorisasi. Iya, kemudian di dalam kategorisasi itu maksudnya itu. Yang selanjutnya adalah membangun deskripsi tempat, orang, dan aktivitas. Caranya adalah peneliti menulis deskripsi rinci tentang orang, tempat, dan peristiwa dalam penelitian. Yang kedua adalah menggabung catatan lapangan wawancara dengan kode yang sama menjadi lebih terintegrasi antara deskripsi orang, situasi, dan tempat. Yang ketiga, menulis deskripsi terperinci kehidupan sehari-hari dan membuat pembaca merasa mereka benar-benar hidup di dalam pengalaman yang nyata. Yang di sini adalah peneliti mulai membuat deskripsi rinci tentang orang, tempat, atau peristiwa dalam penelitian. Orang itu misalnya guru dan siswa, tempatnya di mana di sekolah, peristiwanya apa? Pembelajaran seni pertunjukan, misalnya pembelajaran musik tradisi. Ya. Nah, dari situ peneliti harus menggabung itu semua data yang dari wawancara dengan kode yang sama. Ya. Misalnya yang dari kode wawancara untuk data siswa. Nah, data siswa di situ dikumpulkan ya sehingga nanti bisa tergambarkan informasi atau data yang terintegrasi mengenai deskripsi orang, situasi, dan tempat. Kemudian setelah itu diperinci sehingga dengan itu diharapkan deskripsi yang dibuat itu kalau ada orang yang membaca seakan-akan dia bisa mengalami benar-benar hidup di pengalaman yang nyata. Gitu. Nah, ini memang tugas berat dari penelitian deskriptif itu di sini. Jadi bagaimana peneliti bisa membuat membaca itu seakan-akan benar-benar hidup di dalam kehidupan nyata. Nah, setelah itu kemudian membangun tema dan menguji hipotesis. Nah, jadi setelah mendeskripsikan orang, tempat, dan aktivitas itu membuat temanya. Temanya apa misalnya? Temanya yang pertama adalah tema tentang pembukaan pembelajaran awal. Pembelajaran awal itu diberi analisis penjelasan peristiwa dan masalah yang diwakili data ke dalam abstraksi dengan mengedefinisikan tema mayor dan minor. Ya. Jadi tema-tema yang besar itu dimasukkan di situ, kemudian tema yang kecil juga dimasukkan itu. Jadi ide besarnya itu menggabungkan beberapa kode dengan cara peneliti memeriksa pertanyaan pemandu penelitian. Nah, jadi di sini setelah data itu diperoleh maka dikembalikan kepada gagasan awal. Apa sih yang akan saya cari tadi, yang akan peneliti cari. Nah, untuk ngecek itu adalah dikembalikan kepada pertanyaan penelitian. Ya. Maka ide-ide para peneliti itu digunakan untuk menjelaskan apa yang mereka miliki itu. Di situ ya. Jadi caranya dikembalikan kepada pertanyaan penelitian supaya masalah yang dibahas itu tidak melenceng. Nah, ini Sarwono membuat model analisis ini menjadi 4 ya. Jadi 4 bagian ya. Yang pertama model ya. Model itu bisa kerangka ya. Kerangkanya itu apa saja yang dilakui
yang dijalani dalam kelompok-kelompok besar. Jadi garis besarnya apa saja. Nah, itu model analisis yang dia. Yang pertama adalah analisis domain, mencari dan memperoleh gambaran umum atau pengertian secara menyeluruh. Ya, jadi kalau ini contohnya sangat luas sekali. Ya, yang misalnya domain seni itu terdiri dari seni lukis, seni tari, seni ukir, desain komunikasi visual, dan seterusnya. Jadi, yang termasuk di dalam domain seni itu adalah seni yang disebut tadi, ya. Di dalam seni rupa ya namanya. Terus kemudian membuat analisis taksonomi itu kayak apa? Ini fokus pada salah satu domain dan pengumpulan hal-hal elemen yang sama. Misalnya fokus pada seni tari. Ya. Nah, di situ dikumpulkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seni tari. Selanjutnya adalah analisis komponensial. Itu fokus pada kontras antar elemen dalam domain, mencari karakter lain. Contohnya adalah standar, standar, dan semi standar. Nah, yang terakhir adalah mencari benang merah dikaitkan dengan nilai, orientasi nilai, nilai dasar atau utama, premis, etos, pandangan dunia, dan seterusnya. Nah, ini model analisis ini yang pertama yaitu dia mencari hal yang besar, yaitu misalnya itu pembelajaran ekstrakurikuler tari, ya. Terus kemudian di situ difokuskan lagi harus bisa memilah-milah bahwa di dalam ekstrakurikuler pembelajaran tari itu terdiri dari apa saja. Nah, misalnya yang pertama adalah apa? Pelajaran menjadi 3 misalnya, ya. Pembelajaran apa? Pengetahuan tentang tarinya, terus kemudian yang kedua adalah tentang pembelajaran gerak-geraknya, terus yang ketiga adalah pembelajaran tentang latihan menghafal. Nah, itu dibagi itu. Analisis taksonomi itu misalnya begitu, ya. Salah satu domain saja. Terus kemudian analisis komponensial itu adalah mengontraskan. Jadi misalnya antara pengetahuan dan praktek tari, terus kemudian dari latihan itu dicari kontrasnya, sehingga muncul misalnya tari yang kalau di sini contohnya standarisasi sih. Jadi misalnya tari yang ini standar, yang ini standar, yang ini tidak standar, ya itu. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah mencari hubungan benang merah antara nilai dan itu, ya. Jadi setelah semua gambaran itu didapat, maka dicari di dalam konteks sosial budayanya atau tema kultural itu tadi, sehingga nanti akan terlihat jelas bahwa misalnya pada pembelajaran tari ekstrakurikuler di SMP X itu ternyata merupakan bagian tak dapat dilepaskan dari program sekolah dalam rangka membangun karakter siswa. Nah, itu kan jadi pemahamannya menjadi lebih luas, lebih mendalam. Nah, model tadi apabila digambarkan di dalam sebuah bentuk diagram atau apa ini, ya, itu akan menjadi ini, ya. Yang pertama ini teorinya misalnya, terus kemudian di dalam teori ada tema,
di dalam tema ini ada kategori 1, 2, di sini terus ada kode-kode itu. Kode ini nama-nama bagian dari kategori tadi ya. Kategori tadi, terus kemudian di sini quotation, ini artinya catatan-catatan penting yang ada di dalam kode atau tema-tema ini, subtema ya. Sehingga hasilnya menjadi begini, polanya itu begini. Nah, artinya bahwa yang di bagian kiri ini adalah bagian yang abstrak. Teori kan abstrak. Terus kemudian tema juga lebih agak tidak abstrak. Kemudian kategori agak abstrak, agak tidak abstrak. Dan di sini semakin ke sini pokoknya semakin tidak abstrak. Nah, akan lebih jelas apabila kita bicarakan menggunakan ini. Nah, di sini contohnya adalah metode pembelajaran kooperatif. Ini teorinya, ya. Terus kemudian di sini temanya apa? Temanya ada metode pembelajaran kooperatif di dalam seni tari temanya. Terus kemudian di sini ada kategori proses dan ada kategori hasil. Ini contoh saja ya, jadi bukan apa. Nah, di dalam proses itu kan ada guru dan siswa, ya. Guru itu apa? Catatan-catatan penting yang ada di dalam apa? Di dalam penelitian itu ternyata begini, ya. Guru membagi siswa dalam kelompok, ya karena ini menggunakan metode karena ini yang dibahas adalah metode pembelajaran kooperatif, maka ini guru membagi di dalam kelompok. Terus kemudian guru juga melakukan kontrol setiap kelompok. Nah, ini karena apa? Karena pada pembelajaran kelompok ini adalah teman yang sudah bisa itu mengajarkan teman yang lain, gitu, supaya guru di dalam mengajar itu tidak bisa mengawasi secara baik. Kalau semua dilakukan guru nanti kan tidak bisa, guru tidak bisa mengawasi satu persatu siswa itu secara efektif, ya. Nah, terus kemudian ternyata guru juga membantu mengkoordinasikan pembelajaran oleh setiap kelompok itu. Nah, terus kemudian dari siswa, ternyata siswa lebih aktif bertanya. Nah, ini apa? Karena siswa tidak segan lagi bila bertanya. Karena apa? Karena yang mengajari itu kan temannya sendiri, sehingga dia tidak segan-segan bertanya. Kemudian siswa yang sebelumnya menggunakan metode ceramah itu jadi satu itu tidak senang, terutama anak-anak yang ingin belajar sungguh-sungguh karena tidak bisa mendapatkan perhatian khusus dari guru, maka dia menari tidak senang. Setelah diganti ini menjadi senang. Juga siswa mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, dari hasil juga begitu. Ternyata setelah diambil hasilnya membaik. Artinya misalnya ini 90% siswa menari secara luwes. Sebagian siswa laki-laki kurang luwes. Di akhir semester siswa luwes semua misalnya. Ya, ini artinya bahwa kalau dilihat dari sini ada perkembangan yang lebih baik dan seterusnya ini yang apa. Nah, artinya di sini kan abstrak sekali ini metode pembelajaran itu kan tidak bisa dibayangkan dengan apa ya, bisa dibayangkan secara apa, secara nyata ya. Tapi makin ke sini adalah makin makin nyata ya. Di sini diproses ada guru, ada siswa, juga bisa dilihat apa yang dikerjakan guru ini adalah bisa disaksikan ya. Jadi semakin sini semakin abstrak, semakin ke sini semakin nyata gitu.
Nah, itu prinsip dari pembelajaran analisis data kuantitatif. Sehingga dengan demikian ini dapat digunakan sebagai cara untuk memahami data-data yang Anda dapatkan dari penelitian itu. Setelah itu Anda harus menyajikan di dalam, karena harus bisa menjawab itu, maka Anda harus bisa menyajikan di dalam bentuk laporan penelitian. Nah, itulah yang disebut dengan penyajian data. Ya. Ini belum ya, menyajikan data ini adalah setelah itu dipilah-pilah tadi, kemudian disajikan dalam bentuk data, penyajian data yang intinya bahwa di sana ada narasi, ada grafik, ada tabel, ada foto, dan lain-lain. Harus ada hubungan antar data. Nah, maksudnya begini, jadi kalau yang pertama ini narasi, Anda harus bisa menjelaskan data yang Anda dapat itu secara narasi. Misalnya saja dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan proses pembelajaran kooperatif dalam seni tari di kelas X, SMP Y, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Pembelajaran pembelajaran semakin membaik. Hal ini ditandai dengan indikator bahwa guru juga bisa mengawasi siswa secara baik. Siswa belajar dengan tenang. Siswa tidak segan bertanya. Dari segi nilai juga naik dan seterusnya. Nah, ketika Anda yang narasi tadi kan untuk itu. Nah, ketika Anda menyampaikan data yang lain, misalnya data nilai, itu Anda bisa menggunakan grafik atau tabel, ya toh? Supaya untuk mendukung yang Anda sampaikan tadi, ya. Nah, apabila itu Anda mempunyai foto, itu akan ditambahkan di situ, misalnya pada waktu apa. Siswa itu pada waktu belajar kelompok atau guru pada waktu apa, untuk mendukung narasi Anda itu. Nah, oleh karena itu semuanya harus ada hubungannya supaya pembelajaran laporan Anda itu semakin jelas. Nah, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, ya. Yang jelas bahwa yang perlu disadari untuk Anda sekalian bahwa karena waktu perkuliahan itu hanya 90 menit, maka kami akan menyampaikan itu kira-kira separuh dari waktu itu untuk menyampaikan garis besarnya, dan nanti setelah itu diadakan diskusi. Nah, apabila di diskusi itu masih belum selesai, Anda bisa menanyakan lewat WA, ya, itu yang nomornya Anda sudah catat kemarin. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.